Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita membuka Alkitab kita agar kita dapat membacanya secara bergantian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi topik renungan di Minggu Pentakosta hari ini, kuasa metode perpadia, napasadaran, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Kalau untuk memperingati hari Pentakosta itu tidak asing lagi bagi kita, tetapi untuk pengertian Pentakosta ini pun bagi setiap orang berbeda dalam mengartikannya. Kalau kita lihat, ada beberapa dari orang Kristen yang menyambut Pentakosta itu dengan ibadah 10 malam, dengan mengartikan secara harfiah bahwa Roh Kudus itu hanya datang di hari Pentakosta. Mereka menyambut bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk
dipenuhi oleh Roh. Berarti kalau kita mengartikan Roh Kudus itu hanya hadir di hari Pentakosta, berarti selama kita hidup ini Roh Kudus tidak pernah ada bersama dengan kita. Lalu pertanyaan, siapa yang menuntun hidup orang Kristen? Siapa yang menolong orang Kristen? Siapa yang menghibur orang percaya? Siapa yang membimbing pola pikir orang-orang percaya? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak akan terucap sedemikian perkataan. Dan bahkan untuk mengatakan itu pun, kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, itu tidak akan pernah terucap dari semua mulut makhluk yang ada di dunia ini. Jadi hari ini dikatakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Yesus bangkit, hari ke-10 sesudah Yesus naik ke surga. Pentakosta itu dari bahasa Yunani Pentakoste, artinya hari ke-50. Jadi naindo idautan ahado ipolani to diporbadiau, apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus. Benarkah demikian hanya di dalam hari Pentakosta saja Yesus mengutus Roh Kudus? Padahal sebelum Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, jangan bergerak dari Yerusalem, bahwa aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menolongmu untuk memberitakan firman. Untuk itulah dalam nats kita hari ini mereka berkumpul dalam satu tempat, yang pada saat itu seluruh orang Israel dari seluruh penjuru dunia untuk merayakan Pentakosta harus hadir di dalam kota Yerusalem. Semua kita duit molo bangso batak mengamar serak pusalu portibio, bahkan untuk satu pesta nabalunggak di halak mata ikut pula dosian pasirahani tubuh napasuki. Begitulah mereka berkumpul dalam satu tempat, dan saat itu mereka berdoa bagaimana Yesus mengajarkan mereka berdoa kepada Bapa. Dan pada saat itu juga angin berhembus dan datanglah seperti lidah-lidah api hingga di atas mereka masing-masing. Itulah Roh Kudus. Ima to diperbadia, jala to diperbadia ima akan boboy nasida. Ketika saat itu mereka mengharapkan Roh Kudus turun, hati mereka rapuh. Wah, itu naik to diperbadia dilihat Tuhan Yesus Tuhan. Menanti itu butuh iman. Menanti itu butuh waktu. Setiakah kita menunggu? Begitu. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api, disitulah mereka diberi kekuatan. Disitulah hati yang rapuh tadi dikembangkan kembali. Nau mahirui, nau ulosoki, nau melosi. Bagaimana setangkai bunga yang ditanam, mulunga seorang melos sita sirama, pasti dia akan mekar kembali. Begitulah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Mau gimana kita mulai? Bagaimana bisa tersebar ke seluruh dunia orang-orang percaya, dan bahkan gereja dapat berdiri dan eksis sampai saat ini? Itu bukan karena pekerjaan pemberita Injil, bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan orang-orang benar, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus melalui orang-orang yang dipilih. Kita menangkap ini. Orang percaya itulah orang pilihan. Jadi orang taito pemberita Injil itu yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya pendeta? Tidak. Ketika kita mampu memperkatakan kebenaran bagi orang-orang di sekitar, bahkan di tengah-tengah keluarga, memudai anak kota, memberi pengajaran kepada anak, memudai cuma rohku ingat, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nenek-nenek makola-kolai berita itu bukan pekerjaan Roh Kudus dah. Semua pekerjaan yang jahat, yang merusak, yang memecah belah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus yang mempersekutukan. Inilah persekutuan, kumpulan orang-orang percaya.
yang memuji nama Tuhan. Jadi nuai ngope. Kita siap perubatan nama nubut isi dan nama dungo ini. Todi hidup. Jadi apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus untuk kita saat ini? Jadi mulu mungkin kita mendengar pengatusion tarimo haron itu di Parbadia. Bukan membuat kita seperti orang gila, bukan membuat kita seperti orang kerasukan, menggelepar, tidak. Tetapi Roh itu memberi kekuatan. Pahoton hadir yota, bagaimana kita diutus untuk menyampaikan kabar berita sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau dikatakan ke seluruh dunia itu terlalu mustahil, tetapi dunia yang dimaksud adalah orang-orang yang berdiam di samping kiri depan belakang. Bukan pergi kita ke luar negeri untuk menyatakan Injil dalam bahasa Inggris. Tetapi persekutuan itu adalah dari persekutuan terkecil. Bagaimana Tuhan berkata 2-3 orang hadir dalam nama Yesus, aku ada bersama dengan mereka. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus kita artikan adalah Roh yang memberi penghiburan, kekuatan. Jadi makna Pentakosta sadarioti kita memberikan kelahiran baru, baik beruang meluta, membaharui kehidupan. Apa yang dibaharui? Adonai beruang, Adonai beruang. Apakahnya kita memegang HP baru kita senang? Apakah kita mendapat jabatan kita senang? Dapat pekerjaan kita senang? Itukah yang baru? Dan tapi seluruh aspek kehidupan kita dibaharui oleh Roh Kudus. Pola pikir yang sempit. Mungkin kita hanya berpikir amal Kudus seperti namanya so. Akulah orang paling kecil di dunia ini. Akulah orang paling hina di sini. Itulah pola pikir yang sempit. Kalau kita merasa kita orang paling berdosa atau orang paling miskin di dunia ini, kita semua saat ini adalah sudah menggenggam sebuah dunia dalam handphone. Dan kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang-orang di dunia ini ada di sana. Artinya, morotaina no nau mehmet kita yang paling kecil dari kita, yang paling miskin dari kita harus bersyukur. Karena banyak di luar sana ulama mau kita sudah tersedia nasi, ikan nasi, gula, nati nudu, tondo, merebut udah dikasih mau tiap hari, langsung ya malam jaga, ya roja gak udah jaga tiap hari, gula banyak ada gula kena, nasarong itu, nata ini, lapatan kita nak bentuk maunya banyak, dengobi di kita batak. Tidak dan jarang untuk mengucap syukur. Tapi Roh Kudus tadi mendorong setiap manusia untuk bisa melihat apa yang di depan mata, apa yang dia terima dengan apa yang di luar sana. Perbandingan itu perlu agar kita mampu untuk bersyukur. Jadi itulah Roh Kudus memberikan kelahiran baru, membaharui kehidupan kita, pola pikir kita, cara pandang kita ke arah kebenaran. Kalau itu terlalu sempit, maka Roh Kudus memberi semakin luas. Yang kedua, memberikan mandat menyebarkan kabar baik. Itulah Injil. Jadi simbol nyala api itu adalah petunjuk bagi gereja untuk memberitakan Injil. Aduh, itu dia di Parbadia mengajari kita pasang berita nauli. Jadi mulai pasang berita nauli memberitakan Injil, tidaklah harus berdiri di podium ini lalu berbicara memudai. Tidak, banyak cara untuk menyampaikan kebenaran itu bagi orang-orang di sekitar, dari cara hidup, cara berbicara. Bagaimana diri kita ini kita bawa melangkah, ido nanai
daun Nicotidion. Apabila dari kehidupan kita dapat memancarkan terang, maka orang-orang yang melihat akan merasakan ada kasih Allah yang nyata. Jadi tindakan kita, perbuatan kita adalah firman Tuhan yang nyata. Maulana surat itulah tulisan, tetapi yang hidup adalah ketika firman itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Molo dicebu ahadonai si ulamone ama luina to di dia mengajari asli itu dari anak konai asal diajari karena dari hidup dia lah molo dan turun iman di luaran sukulah nado anak ni si domo kau anak siapa anak penjahitan nau nado molo turun molo sutule ini yang seperti dalam tak asia ini nama. Jadi nama siapa yang rusak? Nama orang tua. Bukan tidak diajari, tetapi ketika orang tua itu penyerahan diri kepada Tuhan, tu dia pe anak kumi mengalahkan, tu dia penapus marohan ramotani di batani. Karena kita orang percaya tuh masih banyak keraguan, masih banyak kebimbangan, takut, khawatir. Hari ini makan, besok mungkin tak makan. Tetapi Roh Kudus hari ini mengatakan, mempersekutukan, menyatukan kehidupan orang percaya. Alai nabi soni. Terpecah belah pun banyak gereja, tetapi tidak pernah memakai nama di luar agama orang Kristen. Tetapi selalu memakai gereja ini dan gereja ini. Artinya pemeliharaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk setiap hati orang percaya itu bekerja. Meletumpe mergeti merek kita bukan berarti kita meninggalkan iman percaya. Inilah pemeliharaan Roh Kudus kita, menuntun memimpin kita. Jadi saya pernah berjumpa dengan seseorang berkata demikian, anak muda, mungkin dia melihat orang tuanya, bapaknya tidak ada contoh yang hidup yang benar dia lihat. Bapaknya seorang pemabuk, bapak dan mamanya cerai. Lalu dia bilang, aku tidak mau lagi jadi orang Kristen. Kenapa? Orang-orang sekitar tanyakan, kenapa kau tidak mau jadi orang Kristen? Apa alasanmu? Bahwa Rayu. Lalu dia bilang, saya tidak menemukan terang di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Tapi Pak Roh berkolonial tidak menemukan terang. Lalu dia bilang, kenapa kau bilang demikian? Tapi kau orang yang paling rajin di gereja. Ya, dia seorang yang sangat taat dan rajin di gereja. Seorang anak sepuluh, seorang remaja laki-laki. Memang seorang remaja, seorang pemuda sudah berhak mencari iman yang mana dia harus lihat. Adakah biruan sian matorasna, mana sian gerejanya. Tetapi kembali kepada pribadi masing-masing. Engkau datang ke gereja hanya untuk apa? Berarti rohita tu garejauh tertutup rohanta. Maka namunlah kita tidak membawa terang. Jadi jangan persalahkan gereja, jangan persalahkan firman Tuhan. Saya katakan, dari mana alasanmu mengatakan kau tidak temukan terang di dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen? Iya, orang tuaku saja tidak bisa menjadi teladan bagiku. Tak kembali atau dari mana? Jemaah Indonesia pada dahulu. Lalu bagaimana aku? Isi apa orang. Itulah kesimpulan yang dia ambil. Terakhir dia ambil jalan tidak memang siapa siapa. Dan sekarang dia berkeluarga dengan agama yang berbeda. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kehadiran kita di dalam gereja bukan menentukan kita menjadi orang yang paling taat sedunia, bukan menentukan kita orang yang paling saleh sedunia, bukan menentukan kita atau mengatakan diri kita mau rajin rumah gereja masuk surga mau. Tidak. Kembali ke pribadi masing-masing. Rohita manopok di batang atau bagus jono, bukan rohata. Terbuka ke hati kita. Apakah hanya memenuhi kewajiban seorang Kristen datang ke gereja? Tidak. Tapi bagaimana dari rumah? Oh, 5 minggu mau buka rohani, buka
Tapi tidak hanya sekedar membaca bibir sampai 5 kali pun, kalau tidak diimani, tidak akan pernah bisa. Saya mempunyai seorang dosen, dia minum Alkitab bahasa Indonesia, 5 kali dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika dia mengajar, dia bilang demikian, semua mahasiswa, kalau saya mengajar, imanmu simpan dulu, Nina. Kenapa Bapak berkata demikian? Karena dia selalu memakai logika dalam mengajar ilmu teologi yang terakhir. Dia dipukul oleh Tuhan. Itu pengakuan dia sendiri. Nunga dipasta Tuhan Yesus biau ini mana? Kenapa Bapak katakan dipasta? Iya, selama aku mengajar, selalu aku bilang sama kalian, simpan dulu imanmu itu di kantongmu. Jangan pakai dulu ilmu untuk berbicara dengan saya. 3 bulan penyakit gula yang membusuk di kaki. 3 bulan tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Dia bilang demikian, S1, S2 sampai S3 aku mengajar pendidikan 12 tahun hanya untuk mengambil doktor. Lalu dia bilang pengajaran Tuhan lewat Roh Kudus itu hanya 3 bulan dia tampar aku semua lenyap. Ternyata 12 tahun itu tidak berarti apa-apa bagiku. Doktor tidak melarang tapi dia doktor orang nek pasikop ni ulau doon. Hanya untuk menyempurnakan pekerjaan pula gelar doktor. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, molodang tabuka rohata lewat pikiran, mau untuk diperbanyak masuk ke bagasan, mau masuk atau diimang mula di bagasan mulutnya, maka kita pun tidak berarti apa-apa. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu baik di hadapan orang, baik pandangan orang. Tapi bagi Tuhan belum tentu baik. Yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar bagi Tuhan itu baik bagi dunia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini di Minggu Pentakosta, hari kedatangan Roh Kudus, bukan artinya Roh Kudus hanya hadir hari ini, tetapi Roh Kudus senantiasa setiap saat menuntun, membimbing kita. Untuk itu mari bukalah hati kita, pikiran kita, izinkan Roh Kudus masuk, berdiam, bekerja untuk seluruh aspek kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus yang mengendalikan kita, biarkan Roh Kudus mengajar kita, mengarahkan kita, dan membawa kita untuk semakin mengenal, mencintai, mengimani Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian melalui kehidupan kita Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus menuntun kita. Amin. Kita bernyanyi.